saya dari kelas D dengan nomor NIM 25111100085. Pertanyaan pertama saya akan menjawab peran lingkungan pendidikan masyarakat bagi peserta didik, kendala dan solusinya. Bagaimana solusinya? Lingkungan pendidikan masyarakat seperti masjid, balai desa, sanggar belajar, atau kelompok pengajian berperan penting untuk melatih keterampilan dan menerapkan ilmu yang didapat di sekolah ke dalam kehidupan nyata. Di tempat ini, peserta didik belajar bekerja sama menjadi pemimpin dan bertanggung jawab. Kendala yang sering muncul antara lain kurangnya fasilitas, sedikitnya tenaga pengajar yang kompeten, serta rendahnya kesadaran warga untuk ikut serta. Solusinya adalah memanfaatkan potensi lokal seperti rumah ibadah atau balai warga sebagai pusat belajar, mengadakan pelatihan bagi kadar masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan pemerintah desa serta lembaga sosial. Nomor 2, materi dalam pendidikan surat Luqman ayat 13-19. Materi yang diajarkan kepada peserta didik berdasarkan surat Al-Luqman ayat 13-19 ialah larangan menyekutukan Allah karena syirik adalah kezaliman yang besar. Setelah itu, perintah berbakti kepada orang tua, terutama ibu yang mengandung dengan susah payah, namun tidak boleh menaati orang tua jika mengajak syirik. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah akan membalas segala amal sekecil biji sawit sekalipun itu kebaikannya mudah diabaikan ataupun sangat mudah sekali dilakukan. Nah, itu adalah kebaikan yang kecil yang imbalannya ataupun diibaratkan sekecil biji sawit. Nah, setelah itu perintah mendirikan sholat, menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar. Yang kelima, larangan berlaku sombong dan berjalan dengan angkuh di muka bumi Allah. Yang keenam, perintah berjalan dengan sederhana dan tidak bersuara keras. Nah, yang keenam ini adalah perintahnya sama seperti nomor 5, tidak boleh congkak ataupun tidak boleh sombong, karena kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, metode pendidikan dari Al-Quran yang relevan saat ini. Metode yang pertama adalah keteladanan, yakni guru menjadi contoh perilaku yang baik seperti Rasulullah sehingga siswa meniru akhlak mulia dari pendidik, yaitu kita sebagai guru. Metode yang kedua adalah kisah, misalnya cerita Nabi yang menarik dan syarat nilai moral sehingga mudah diingat dan dipahami. Metode yang ketiga adalah tanya jawab yang melatih siswa berpikir kritis, berani berpendapat, dan aktif dalam belajar. Ketiga metode ini sangat cocok digunakan di era digitalisasi untuk membentuk karakter sekaligus kecerdasan anak. Yang nomor 4, peran media pendidikan dalam pembelajaran tafsir pendidikan. Media pendidikan seperti video, animasi, podcast, aplikasi Al-Quran digital, atau infografis membantu menjelaskan makna ayat tafsir yang abstrak menjadi lebih konkret dan menarik. Media juga memungkinkan
siswa belajar kapan saja dan di mana saja, serta membuat diskusi tafsir lebih interaktif melalui kuis online atau forum diskusi. Dengan media yang tepat, pembelajaran tafsir tidak membosankan dan lebih mudah dipahami. Ayat yang berkaitan yang nomor 5, satu ayat terkait evaluasi pendidikan dengan tartil. Ayat yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan adalah Quran surah Al-Mulk ayat 2. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan hidup dan mati sebagai ujian ataupun evaluasi untuk melihat siapa yang baik amalnya. Dalam pendidikan, evaluasi berguna untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim.